Mayor of Paxtown, USA. Exactly. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Christmas at Castle Heart. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang baru aja dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah perusahaan I.O. Lalu pada suatu ketika, dua wanita kakak beradik ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Irlandia untuk mencari keluarga ayah mereka yang berasal dari sana. Di negara itulah mereka berdua lalu bertemu dengan keluarga bangsawan yang kebetulan aja butuh bantuan untuk mengadakan pesta, sehingga mereka berpura-pura sebagai pemilik perusahaan I.O. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah dua wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah pesta, di mana ada wanita cantik bernama Brooke yang bekerja sebagai seorang pelayan. Ceritanya, Brooke ini bekerja kepada atasannya bernama Paige, yang memiliki perusahaan I.O. atau penyelenggara pesta, dan usahanya itu cukup sukses di Amerika. Get rid of them immediately. I'm sorry. Karena ada kue yang mendapat komplain dari tamu, Brooke lalu mengembalikannya ke bagian dapur, dan memberitahu adiknya bernama Margo yang juga bekerja kepada Paige. Di sana, Margo malah mengejek Paige yang sok perfeksionis, tapi ternyata Paige mendengar ejekan tersebut, sehingga Brooke dan Margo akhirnya dipecat dari pekerjaan mereka. Miss Monahan, never. You know what? Maybe it's a good thing. Sesampainya di apartemen, Brooke dan Margo kemudian mulai memikirkan nasib mereka yang kurang beruntung. Pada saat itu, Brooke dan Margo menganggap kalau mereka sedang berada di titik terendah, di mana mereka berdua nggak punya keluarga, nggak punya pasangan, dan nggak punya pekerjaan tetap. Partnerless, familyless, no. Dalam kondisi tersebut, Margo tiba-tiba aja teringat kalau ayah mereka berasal dari Irlandia, dan dengan tabungan yang tersisa, dia ingin mengajak Brooke untuk mencari keluarga sang ayah. Awalnya, Brooke nggak setuju dengan ide tersebut, tapi karena dia dan Margo lagi stres menghadapi cobaan ini, mereka berdua akhirnya berangkat ke Irlandia. If we're serious about tracking down our relatives, it's a logical place to start. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Aiden yang merupakan bangsawan yang bergelar Earl. Ceritanya, si Aiden ini merantau ke berbagai negara selama 5 tahun, dan hari ini adalah hari pertamanya pulang ke istana setelah mengejar keinginannya untuk menjadi seorang arsitek. Selama pergi meninggalkan istana, Aiden ternyata meninggalkan tugasnya sebagai seorang bangsawan yang akhirnya dijalankan oleh adiknya yang bernama Siobhan. Tentu aja hal itu membuat Siobhan merasa marah kepada kakaknya, karena menurutnya Aiden adalah bangsawan egois dan gak mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh kerajaan. Address the castle's current financial situation. You'll want to broom. There's about 5 years worth of dust. Di saat Aiden jalan-jalan di tengah kota, dia kemudian bertemu dengan wanita bernama Clara yang mengelola sebuah bar dan restoran dengan keluarganya. Gak lama kemudian, Brooke dan Margo juga masuk ke bar tersebut. Dan sebagai turis yang baru melancong ke negara itu, mereka penasaran dengan bir dan whisky dari Irlandia. I feel like we've stepped into a movie or something. Sambil menunggu minuman, Margo lalu memperkenalkan diri mereka sebagai I.O. dari kota New York yang ingin mencari keluarga ayah mereka yang berasal dari kota ini. Namun di tempat itu ternyata banyak orang yang memiliki nama keluarga O'Reilly. Dan pada saat itu, Clara juga menyarankan mereka agar mengunjungi sebuah istana yang bernama Castle Heart. Born in Ireland. We're looking for our relatives. Yeah, all we know is the heart is just down the way, and they give tours every. Sesuai saran dari Clara, Brooke dan Margo kemudian datang ke istana Castle Heart yang malah membuat mereka merasa bosan. Di tengah jalan, Brooke kebetulan aja bertemu dengan Aiden yang ingin bertanya tentang bagaimana pengalaman mereka berdua waktu mengikuti tur di istana Castle Heart. How was your tour? It was short. The castle's so beautiful. Mendengar tur mereka terasa membosankan, Aiden lalu menawarkan tur pribadi kepada mereka dan meminta mereka agar datang lagi ke Castle Heart. Tentu aja Brooke dan Margo merasa tertarik dengan tawaran tersebut, dan sesampainya mereka di sana, Margo langsung memberitahu seorang penjaga kalau mereka berdua adalah tamu dari Aiden Heart. Stodgy will bail.
Good morning. Sementara itu di dalam istana, Aiden yang masih merasa bersalah atas kepergiannya kemudian mencoba meminta maaf kepada adiknya. Di sana, Aiden mengatakan kalau dia ingin menawarkan bantuan kepada Siobhan yang belum memiliki persiapan apa-apa untuk mengadakan acara pesta bagi seorang Duchess. Sullivan just up and quit. Citing what reason? Di waktu yang bersamaan, Brooke merasa kebelet pipis waktu menunggu Aiden, sehingga Margot mengajaknya berkeliling istana untuk mencari toilet. Di tempat itu, mereka berdua akhirnya nggak sengaja bertemu dengan Aiden dan Siobhan, yang langsung menunjukkan lokasi toilet kepada Brooke yang hampir ngompol di celana. Down the hall, 2 lefts, then another left, then a right. Ketika Brooke pergi ke toilet, Aiden jadi teringat kalau Margot pernah memberitahu kalau mereka bekerja di perusahaan I.O. Dari pembicaraan itu, Margot kemudian berbohong tentang identitas Brooke, yang dimana dia mengatakan kalau Brooke adalah pemilik perusahaan I.O. yang bernama Paige. Logistics. My sister's the creative one. It's her company. Mengingat Siobhan punya tugas penting, dia lalu membujuk Margot agar mengadakan pesta bagi seorang Duchess dan akan menyediakan dana berapapun yang mereka butuhkan. Di sana, Siobhan juga bertanya tentang hasil kerja mereka sebelumnya, dan karena Margot udah terlanjur berbohong, dia akhirnya meminta Siobhan untuk melihatnya di website milik Paige. What's your company? I'd love to take a look at your website. And you're asking us? Setelah Brooke kembali dari toilet, Margot kemudian ingin memberitahu tentang kesepakatannya dengan Siobhan. Namun Aiden dan Siobhan udah keburu menghampiri mereka, yang membuat Brooke merasa sangat bingung tentang apa yang mereka bicarakan selama dia berada di toilet. Begitu mendengar perkataan dari Siobhan, Brooke akhirnya mengetahui kalau mereka diminta untuk mengadakan sebuah pesta, dan Siobhan juga memanggilnya dengan nama Paige. Brooke pun lalu meminta Margot untuk berkata jujur tentang identitas mereka, tapi Margot malah menolak karena menurutnya Brooke bisa merencanakan pesta yang lebih baik dari Paige. Thank you. You're a million times better and nicer. Keesokan harinya, Aiden kemudian menjemput Brooke dan Margot untuk mengajak mereka menginap di Castle Hart. Pada saat itu, Aiden memberikan kartu namanya untuk membantu pekerjaan mereka, dan begitu sampai di Castle Hart, Aiden langsung menyediakan kamar mewah bagi mereka berdua. I'll let you guys get settled. Thank you. Setelah selesai berkemas-kemas, Siobhan akhirnya mengajak mereka datang ke istana lain untuk bertemu dengan seorang Duchess yang bernama Julia. Di sana, Siobhan mengatakan kalau Julia adalah seorang wanita yang sangat teliti dan meminta mereka untuk membuat rencana dengan baik agar Julia bisa merasa terkesan dengan pesta ini. Begitu mereka masuk ke dalam istana, Brooke dan Margot kemudian dikenalkan dengan Duchess Julia yang akan mengadakan pesta. Dalam pertemuan itu, Julia mengatakan kalau dia ingin mengadakan pesta Natal sekaligus acara sosial, di mana para tamunya mengharapkan makanan enak, dekorasi elegan, dan iringan musik klasik. My guests expect the finest food. Seperti yang dikatakan oleh Siobhan, Brooke dan Margot nggak perlu khawatir soal uang, asalkan mereka bisa membuat pesta ini dalam waktu 12 hari. Awalnya, Brooke merasa khawatir karena mereka nggak kenal dengan penyedia dekorasi dan makanan, sehingga dia terpaksa menghubungi Aiden untuk membantu pekerjaan mereka. All of the decorations they used last year have already been rented. The two major things are about to get a little more complicated. Keesokan harinya, Aiden kemudian mengajak Brooke ke sebuah tempat untuk bertemu seorang pria bernama Liam yang pandai membuat pohon Natal. Namun ternyata si Liam ini merasa kecewa kepada Aiden yang selama 5 tahun telah merantau ke luar negeri dan melupakan tugasnya kepada masyarakat kota. Lordship cancels the community party. Berhubung Brooke butuh bantuan Liam, dia lalu membujuk Liam agar mau meminjamkan pohon Natal ini kepadanya yang akan menghiasi acara pesta dari Duchess Julia. Brooke pun akhirnya menjelaskan kalau hal ini merupakan kesempatan bagus bagi Liam karena hasil karyanya akan dipamerkan di dalam istana dan akan dilihat oleh bangsawan lain. I'll do it for you, not him. Setelah selesai dengan urusan dekorasi,
Brooke dan Margot kemudian membahas tentang urusan makanan. Kebetulan Margot ingat kalau Paige pernah bekerja sama dengan seorang chef dari Irlandia, sehingga Brooke bisa berpura-pura kalau Paige lah yang menyuruhnya untuk menghubunginya. Setelah searching-searching di internet, Margot akhirnya mengetahui kalau chef tersebut bernama Jennifer yang ternyata tinggal di kota Dublin. Aiden pun lalu berinisiatif untuk mengantar Brooke bertemu dengan Jennifer karena sebagai pelancong baru di negara ini, dia kemungkinan besar akan tersesat waktu mencari alamat. All the way to Dublin. Siobhan would have my head. Come on. Singkat cerita, saat mereka sampai di tempat tujuan, Brooke langsung meminta Jennifer untuk bekerja sama di acara pesta dari Duchess Julia. Di sisi lain, Margot tiba-tiba aja dihampiri oleh seorang wartawan bernama Fiona yang ternyata pernah bertemu dengan Paige di salah satu acara pesta di kota London. Paige Monaghan, you are like a French-born heart. Oh, I don't know. Mumpung Fiona akan meliput pesta ini, dia ingin mengadakan wawancara dengan Paige yang membuat Margot merasa panik dan segera menelpon Brooke. Brooke pun akhirnya terpaksa mengajak Aiden untuk makan siang di luar, karena jika mereka kembali ke istana sekarang, maka sandiwaranya dengan Margot akan langsung ketahuan. Injury. You know what? I am kind of okay. As it is. Great. Di saat mereka sedang makan siang, Clara kemudian bertanya apakah Brooke udah menemukan keluarga ayahnya atau belum. Di sana, Clara menyarankan Brooke agar berbicara kepada Duchess Julia yang memiliki banyak anak buah di kota ini dan mungkin aja bisa membantu pencariannya. O'Reilly. Setelah mereka selesai makan siang, Brooke kembali menelpon Margot di istana yang memberitahu kalau Fiona masih menunggu untuk wawancara dengan Paige. Brooke pun akhirnya berbohong kalau dia memiliki banyak waktu luang, sehingga Aiden mengajaknya ke sebuah gereja kecil di dekat istana sambil bercerita tentang pengalamannya waktu merantau ke berbagai negara. I design office buildings, hotels, apartments. Really? Just like that? Begitu kembali ke istana, Brooke kemudian berkata kepada Margot kalau mereka harus meminta bantuan kepada Julia untuk menemukan keluarga sang ayah. Keesokan harinya, Brooke kembali meminta bantuan Aiden untuk mencari pemain musik, dan kebetulan Aiden mengenal seorang bangsawan bernama Elton yang ternyata mau tampil di pesta itu dengan mengajak grup musiknya. Play for my supper? Really? Oh, Sesuai perkataan Brooke kemarin, Margot lalu datang menemui Duchess Julia dan bercerita tentang beberapa informasi mengenai keluarga ayahnya di kota ini. Sayangnya, info tersebut nggak cukup lengkap untuk mengetahui keluarga sang ayah, tapi Duchess Julia berjanji kepada Margot kalau dia akan membantu pencarian ini semampunya. oh, eggnog? Irish eggnog. Oh, nice. Sementara itu di tempat lain, Aiden kemudian mengajak Brooke untuk berkuda di sekitar kediaman Elton. Di sana, Aiden lalu bercerita tentang sosok ayahnya yang dicintai oleh masyarakat, yang membuat Aiden merasa menyesal karena dia nggak bisa menjadi pemimpin seperti sang ayah. Maybe, but I've always had this nagging feeling that Sebelum mereka kembali ke istana, Aiden sempat mengajak Brooke untuk mampir ke bar milik keluarga Clara yang ternyata sedang ramai pengunjung. Kebetulan orang-orang di sana lagi bersenang-senang, sehingga Aiden ingin mengajak Brooke untuk berdansa dengan alunan musik tradisional yang belum pernah ia dengar sebelumnya. move your feet. Can you manage that? Semenjak hubungan mereka bertambah dekat, Aiden kemudian mengajak Brooke untuk menghias pohon seperti yang biasa ia lakukan bersama Siobhan waktu masih kecil. especially decorating the tree. And he was taller than me, so he... Di sisi lain, Duchess Julia mengajak Margot ke sebuah restoran di tengah kota untuk makan siang bersama keluarganya dan mengenalkan Margot dengan cucunya yang bernama Killian. Margot is a friend. Ketika Margot kembali ke Castle Heart, dia nggak sengaja melihat keberadaan Fiona yang bersamaan dengan kedatangan Brooke dan Aiden. Margot yang panik pun untungnya berhasil mengajak Brooke bersembunyi, sedangkan Fiona yang gagal lagi bertemu dengan Paige akhirnya memilih untuk pulang.
Setelah Fiona keluar dari tempat itu, kini giliran Jennifer yang datang menemui Brooke untuk melihat dapur yang akan dia gunakan. Namun di luar mereka berdua malah bertemu dengan Fiona, dan pada saat itu pelayan istana nggak sengaja memanggil Brooke dengan sebutan Paige sehingga sandiwaranya jadi ketahuan. Jennifer, always a pleasure, and Expecting a car, Miss Monaghan. Walaupun udah ketahuan, Jennifer berjanji kalau dia nggak akan memberitahu siapa-siapa, tapi dia nggak mau bekerja sama dengan Brooke yang bisa beresiko terhadap karirnya. Brooke pun akhirnya terpaksa memberitahu kalau Jennifer mundur dari pekerjaan ini, tapi karena melihat Siobhan yang merasa bingung, Margot tiba-tiba berjanji kalau mereka akan mencari solusinya. No, we'll figure it out. We always do, don't we, Paige? Gara-gara kejadian tersebut, Brooke jadi merasa takut dengan sandiwara mereka yang bisa menyakiti Aiden dan Siobhan. Di satu sisi, Margot mengatakan kalau mereka bisa aja pergi dari tempat ini, tapi Aiden dan Siobhan akan merasa lebih sakit jika gagal dalam membuat pesta bagi Duchess Julia. My stupidity. They need you, Brooke. Ketika sedang mendekorasi ruangan, Brooke sebenarnya ingin mengakui kebohongan mereka, tapi Aiden tiba-tiba aja mengatakan kalau Brooke nggak perlu khawatir soal makanan. Ternyata Aiden punya solusi atas masalah ini, di mana dia dan Brooke akhirnya datang menemui Clara dan meminta Clara beserta keluarganya untuk membuat makanan sederhana di pesta Julia. It just has to be delicious, and your food is most definitely. Why me? The Duchess and her friends aren't exactly the cottage. Sementara itu di tempat lain, Paige tiba-tiba aja mendapat telepon dari Fiona yang ingin wawancara tentang pesta dari Duchess Julia. Di sisi lain, Aiden kembali mengajak Brooke untuk berbicara berdua dan memberitahu kalau dia akan menetap di Castle Hart demi menjalankan tugasnya sebagai bangsawan di kota ini. If I haven't thanked you yet. I'm just doing my job. Dalam pembicaraan itu, Aiden sempat mengutarakan perasaannya kepada Brooke yang membuat Brooke menjadi takut karena dia berbohong soal namanya. Sesampainya di istana, Brooke tiba-tiba aja mendapat pesan dari seorang pelayan kalau Aiden udah membelikannya beberapa gaun untuk menghadiri pesta yang akan diselenggarakan malam ini. For your selection. Beberapa saat kemudian, Margot yang masuk ke dalam kamar tiba-tiba aja melihat kalau kakaknya lagi bersedih. Di sana, Brooke mengatakan kalau dia udah jatuh hati kepada Aiden, sehingga Margot berjanji akan mengakui semua kebohongan mereka setelah memastikan kalau pesta ini berjalan dengan baik. If Aiden likes you half as much as I do, then I love you. Oh, I love you too. Singkat cerita, di malam harinya, para tamu undangan mulai berdatangan ke Castle Hart, dan Julia sendiri tampak bahagia karena pesta ini sesuai dengan keinginannya. Di waktu yang sama, Brooke akhirnya muncul di pesta tersebut, yang membuat Aiden merasa terpesona karena Brooke memilih gaun yang sangat cocok dengan dirinya. Not only does she throw Dalam pesta tersebut, Brooke dan Margot ternyata udah menyiapkan acara kejutan bagi Duchess Julia. Pada saat itu, keluarlah para penari yang pernah tampil di bar milik Clara, yang membuat suasana menjadi semakin meriah, dan tanpa disangka Duchess Julia juga ikut berdansa bersama mereka. Parties we used to have. indeed. Beberapa saat kemudian, Brooke mengajak Aiden untuk berbicara berdua, dan ketika ingin berkata jujur, Fiona dan Paige tiba-tiba muncul untuk membongkar kebohongannya. Awalnya, Paige ingin menuntut Brooke atas pemalsuan identitas, tapi ternyata Duchess Julia malah mendukung Brooke dan Margot karena mereka berdua bisa membuat pesta seperti yang ia harapkan. I'm so sorry. I'm so sorry. Breathe one word of this and I'll make sure you never work in this part. Keesokan harinya, Aiden kemudian berbicara berdua dengan Siobhan untuk memberitahu kalau dia akan menetap di Castle Hart. Tentu aja Siobhan merasa bahagia mendengar kabar tersebut, dan pada saat itu dia juga mencoba untuk membela Brooke yang berbohong demi membantu mereka dalam membuat pesta bagi Julia. She lied to me. she did. Not to spite us, but to help us. If that doesn't... Setelah Siobhan pergi dari tempat itu, kini giliran Brooke yang datang menemui Aiden dan ingin meminta maaf atas kesalahan yang udah dia lakukan.
Brooke pun lalu mengaku kalau dia jatuh hati kepada Aiden, dan berkat nasihat dari Siobhan barusan, Aiden akhirnya mau memulai hubungan mereka dari awal. Aiden Hart. Kemudian di siang harinya, Duchess Julia akhirnya mengajak Brooke dan Margot ke sebuah rumah untuk bertemu dengan pria bernama Patrick. Di sana, Julia kemudian bertanya tentang kakak tertua Patrick yang menetap di Amerika, dan dari informasi tersebut Patrick akhirnya bisa mengetahui kalau Brooke dan Margot adalah keponakannya. Oh my God. Dengan perasaan bahagia, Patrick lalu mengajak mereka masuk ke dalam rumah untuk mengenalkan Brooke dan Margot yang merupakan putri dari kakaknya bernama John. Di waktu yang sama, Clara juga terkejut mendengar berita tersebut, karena ternyata Clara merupakan adik John yang paling kecil yang akhirnya bertemu dengan keponakannya. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Christmas at Castle Hart. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.